Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifah Fatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Topik ini sangat penting karena mutu obat menentukan keamanan, khasiat, dan kualitas bagi pasien. Jadi, setiap bahan baku maupun sediaan farmasi harus melewati proses evaluasi mutu, baik dari segi kimia, fisika, maupun mikrobiologi, sesuai standar yang diterapkan di Farmakope Indonesia dan CPOB. Secara sederhana, evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi adalah pengujian untuk memastikan bahan baku dan sediaan farmasi aman, murni, berkualitas, dan memenuhi standar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, pengujian dilakukan secara kimia dan mikrobiologi. Pengujian kimia meliputi analisis identitas, kemurnian, dan kadar. Sedangkan pengujian mikrobiologi memeriksa keberadaan dan jumlah mikroorganisme yang tidak diinginkan. Evaluasi mutu ini dilakukan mulai dari bahan baku hingga sediaan farmasi. Karena jika dari awal bahan baku sudah tidak memenuhi standar, maka obat yang dihasilkan juga bisa gagal memenuhi syarat keamanan. Selanjutnya, mengenai parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang pertama, identifikasi. Pengujian untuk memastikan bahwa zat atau sediaan farmasi yang diperiksa adalah benar-benar zat atau sediaan yang dimaksud. Biasanya meliputi pemerian. Parameter yang diuji meliputi wujud, rupa, warna, rasa, bau, sifat, dan lain-lain. Selanjutnya ada uji kimia spesifik, berupa reaksi warna ataupun pengendapan. Selanjutnya ada uji fisikokimia, seperti spektrofotometri inframerah atau spektrofotometri UV visible, dan juga kromatografi. Berikut terlampir alat uji spektrofotometri visible dan spektrofotometri inframerah. Parameter selanjutnya adalah kemurnian atau uji batas. Pengujian ini berfungsi untuk mengendalikan cemaran atau impuritas yang mungkin ada dalam bahan baku atau sediaan, sehingga tetap berada di bawah batas yang aman dan dapat diterima. Parameter umumnya meliputi yang pertama, susut pengeringan atau kadar air. Parameter ini menetapkan jumlah bahan yang menguap pada kondisi pengeringan tertentu. Selanjutnya, sisa pemijaran menetapkan batas cemaran anorganik. Cemaran organik atau zat asing. Parameter ini sering dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi seperti kromatografi lapis tipis ataupun kromatografi cair kinerja tinggi untuk mengontrol produk terkait, seperti degradasi atau hasil samping sintesis ataupun pelarut sisa. Selanjutnya, cemaran logam berat yang mengukur batasan kandungan logam berat seperti timbal, arsen, atau raksa.
Selanjutnya, batas mikroba. Pengujian ini mengukur jumlah mikroba total dan keberadaan mikroba patogen tertentu, seperti Listeria coli ataupun Staphylococcus aureus. Selanjutnya, endotoksin bakteri untuk sediaan steril atau injeksi, dan kebasaan ataupun keasaman untuk mengontrol pH atau sifat asam maupun basa. Parameter selanjutnya yaitu penetapan kadar, yang merupakan analisis secara kuantitatif. Pengujian kuantitatif dilakukan untuk menentukan kandungan zat aktif dalam bahan baku atau sediaan yang diperiksa, untuk memastikan zat aktif berada dalam rentang yang dipersyaratkan. Penetapan kadar zat aktif dilakukan dengan metode kimia, fisika, atau biologi, misalnya titrasi, spektrofotometri, kromatografi cair kinerja tinggi untuk bahan baku. Sedangkan uji potensi antibiotik dilakukan untuk antibiotik, ditetapkan berdasarkan efek biologis terhadap mikroorganisme uji. Yang keempat, parameter fisik atau spesifik sediaan farmasi. Misalnya, seperti tablet atau kapsul memiliki persyaratan waktu hancur yang bertujuan untuk melihat seberapa cepat tablet larut dalam tubuh, ataupun keseragaman bobot, keseragaman kandungan, kekerasan, kerapuhan, dan uji disolusi yang menguji seberapa cepat zat aktif dilepaskan dalam cairan tubuh. Selanjutnya, metode analisis yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Dalam farmasi, metode analisis dibagi dua kelompok. Pertama, metode kimia dan metode fisikokimia. Metode kimia meliputi titrimetri dan uji kimia kualitatif. Titrimetri atau volumemetri digunakan luas untuk penetapan kadar kuantitatif zat aktif yang stabil dan murni. Pertama, ada titrasi asam basa. Pengujian ini menggunakan larutan standar asam atau basa. Tujuan utama titrasi asam basa adalah untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa yang tidak diketahui dengan menggunakan larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui. Selanjutnya, titrasi redox menggunakan larutan standar pengoksidasi atau pereduksi, misalnya serimetri, iodometri, dan bromatometri. Titrasi ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui dengan mereaksikannya dengan larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui melalui reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Titrasi ini dapat digunakan untuk mengukur kadar zat aktif obat ataupun menentukan konsentrasi vitamin. Selanjutnya, titrasi pengendapan dilakukan dengan menggunakan pembentukan endapan, misalnya argentometri. Tujuan titrasi pengendapan atau titrasi argentometri adalah untuk menentukan konsentrasi atau kadar ion tertentu dalam suatu sampel dengan cara membentuk endapan yang tidak larut antara ion perak dari titran dengan analit. Selanjutnya, titrasi kompleksometri dilakukan dengan menggunakan pembentukan senyawa kompleks, misalnya asam etilen diamina tetraasetat. Selanjutnya, titrasi bebas air atau non-aqueous titration digunakan untuk zat yang sangat lemah, asam, atau basa, atau tidak larut dalam air. Metode kimia selanjutnya adalah uji kimia kualitatif, digunakan untuk identifikasi dan terkadang untuk uji batas.
Uji kimia kualitatif dapat dilakukan dengan reaksi warna dan pengendapan. Prinsip kerjanya berdasarkan reaksi spesifik yang menghasilkan perubahan warna, gas, atau endapan tertentu, misalnya identifikasi ion. Metode analisis selanjutnya adalah metode fisikokimia dan instrumental, meliputi spektrofotometri, kromatografi, dan metode fisik dasar. Pertama, metode spektrofotometri. Spektrofotometri UV visible digunakan untuk penetapan kadar zat yang memiliki gugus kromofor, yaitu menyerap cahaya UV atau tampak, dan juga untuk identifikasi dan uji batas cemaran. Spektrofotometri UV visible adalah teknik analisis yang mengukur penyerapan cahaya oleh suatu zat pada rentang panjang gelombang ultraviolet atau UV dan tampak atau visible dengan prinsip bahwa jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi zat tersebut dalam larutan. Selanjutnya, spektrofotometri infrared merupakan metode utama untuk identifikasi bahan baku obat dengan membandingkan spektrum sampel dengan baku pembanding. Kelebihan dari spektrofotometri inframerah yaitu mampu menganalisis hampir semua senyawa dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah peralatan spektrofotometer inframerah menggunakan teknologi canggih sehingga memiliki biaya yang cukup mahal. Selanjutnya, metode kromatografi. Kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC merupakan metode instrumental yang paling umum di farmakope Indonesia. Dilakukan untuk penetapan kadar zat aktif, uji batas cemaran organik, dan uji stabilitas. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. Merupakan metode sederhana untuk identifikasi dan uji batas cemaran atau zat asing, misalnya sisa pelarut atau cemaran degradasi. Selanjutnya ada kromatografi gas digunakan untuk menguji cemaran yang mudah menguap, seperti sisa pelarut organik dan beberapa identifikasi zat. Berikut terlampir alat kromatografi cair kinerja tinggi, alat kromatografi lapis tipis, dan juga alat kromatografi gas. Metode analisis selanjutnya adalah metode fisik dasar. Pertama, pengukuran sifat optik, meliputi rotasi optik untuk zat kiral dan indeks bias. Rotasi optik didefinisikan sebagai rotasi bidang cahaya terpolarisasi linier oleh suatu zat kiral, yang merupakan fenomena kunci yang digunakan untuk mengkarakterisasi stereokimia molekul kiral. Sifat ini umumnya dikaitkan dengan senyawa kiral yang disebut aktif secara optik. Zat yang aktif secara optik disebut dextrorotary ketika zat tersebut memutar cahaya terpolarisasi bidang ke kanan, sementara zat leporotary memutarnya ke kiri. Campuran bentuk D dan L disebut resimat. Rotasi optik diukur dengan alat yang disebut polarimeter. Sedangkan indeks bias digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi sifat-sifat suatu zat, seperti menentukan kemurnian, konsentrasi larutan, dan memantau kualitas produk. Pengujian indeks bias dapat dilakukan dengan alat refraktometer.
Selanjutnya, penentuan titik lebur atau titik beku digunakan untuk identifikasi kemudian zat padat. Sedangkan pengukuran pH dilakukan untuk sediaan cair atau semi padat. Dan yang terakhir, penetapan bobot jenis atau kerapatan relatif. Tujuan dari penetapan bobot jenis adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kualitas suatu zat, atau memahami karakteristiknya seperti kemampuan bercampur dengan zat lain, mempermudah formulasi obat, menjamin keseragaman sediaan, dan menguji kemurnian serta stabilitasnya. Topik selanjutnya membahas tentang pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia, meliputi uji sterilitas, uji batas mikroba, uji endotoksin bakteri, uji potensi antibiotik, dan uji efektivitas pengawet. Uji sterilitas adalah pemeriksaan yang memastikan bahwa suatu produk bebas dari mikroorganisme hidup, yang dilakukan di bawah kondisi aseptik untuk menjamin keamanan produk dan keselamatan pasien. Uji sterilitas dilakukan untuk sediaan steril seperti injeksi, tetes mata, atau infus dengan metode inokulasi langsung atau penyaringan membran. Metode inokulasi langsung dapat dilakukan dengan mencampurkan sampel ke dalam media kultur. Metode ini cocok untuk produk yang tidak dapat difiltrasi. Sedangkan filtrasi membran dapat dilakukan dengan melewatkan sampel melalui filter membran yang akan menahan mikroorganisme. Filter kemudian diletakkan pada media kultur untuk inkubasi. Selanjutnya, uji batas mikroba. Uji ini mengontrol jumlah total mikroba agar tidak melebihi batas aman. Dapat dilakukan dengan metode angka lempeng total atau ALT. Metode ini berfungsi untuk mengevaluasi kebersihan dan kualitas sampel dengan menumbuhkan mikroorganisme pada media agar, kemudian menghitung jumlah koloni yang tumbuh setelah diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Prinsip dasar metode angka lempeng total adalah menumbuhkan koloni bakteri pada media agar padat dan menginkubasi pada suhu yang sesuai, biasanya sekitar 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Selanjutnya, menghitung jumlah koloni yang tumbuh dan dinyatakan dalam satuan koloni forming unit per gram atau per mililiter. Selanjutnya ada uji endotoksin bakteri. Uji ini memastikan bahwa sediaan bebas virogen atau yang dapat menyebabkan demam dilakukan untuk uji sediaan steril seperti injeksi atau infus. Uji endotoksin bakteri dapat dilakukan dengan metode uji LAL atau Limulus amebosid Lysate, yaitu metode pengujian in vitro yang digunakan untuk mendeteksi ataupun mengukur endotoksin bakteri, yaitu zat virogeni yang dapat menyebabkan demam. LAL berasal dari ekstrak darah kepiting tapal kuda yang bereaksi dengan endotoksin bakteri, menyebabkan pembentukan gel atau perubahan warna yang menandakan adanya kontaminasi. Uji LAL dapat diamati melalui beberapa metode seperti metode gel clot, yaitu terjadi pembentukan gel yang menandakan keberadaan endotoksin secara kualitatif. Yang kedua, metode kromogenik, yaitu reaksi yang menghasilkan perubahan warna yang dapat diukur secara kuantitatif.
Yang ketiga ada metode turbidimetri, merupakan reaksi yang menyebabkan kekeruhan yang bisa diukur secara kuantitatif. Tujuan uji LAL dalam farmasi adalah untuk memastikan keamanan produk steril seperti injeksi atau infus dan alat kesehatan. Selanjutnya, uji potensi antibiotik. Dilakukan untuk menentukan kekuatan biologis zat aktif. Uji potensi antibiotik dapat dilakukan dengan metode difusi atau zona hambat. Metode difusi zona hambat antibiotik adalah cara untuk menguji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dengan mengukur zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram berisi antibiotik yang ditempatkan pada media agar yang telah ditanami bakteri. Metode ini bekerja dengan prinsip difusi, di mana antibiotik menyebar dari cakram dan menghambat pertumbuhan bakteri. Metode ini meliputi metode difusi cakram dan metode difusi sumuran. Pengukuran zona hambat diukur dalam satuan milimeter menggunakan penggaris. Diameter diukur dari satu tepi zona ke tepi yang berlawanan melewati pusat cakram atau sumuran. Interpretasinya adalah semakin besar diameter zona hambat, semakin besar aktivitas antibakteri dari antibiotik tersebut terhadap bakteri yang diuji. Selanjutnya, uji efektivitas pengawet. Uji ini memastikan pengawet mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Dapat dilakukan dengan metode inokulasi mikroba dan hitung penurunan kadar. Secara sederhana, inokulasi adalah proses memasukkan mikroba ke dalam media kultur agar mikroba tersebut dapat berkembang biak. Umumnya, inokulasi digunakan dalam memasukkan vaksin, serum, atau zat antigenik ke dalam tubuh untuk meningkatkan kekebalan penyakit tertentu. Metode inokulasi mikroba meliputi metode gores, tebar atau spread plate, atau metode tuang pour plate. Metode gores atau streaking dilakukan dengan menggoreskan mikroba secara perlahan pada permukaan media agar menggunakan jarum inokulasi atau OC. Sedangkan metode spread plate dilakukan dengan meneteskan sampel mikroba pada media agar yang sudah disiapkan dalam cawan Petri, kemudian disebarkan secara merata menggunakan alat penyebar yang steril. Sedangkan metode tuang, sampel mikroba diencerkan lalu dicampur ke dalam media agar yang masih cair dan belum padat di dalam cawan Petri. Selanjutnya, media akan memadat dan mikroba akan tumbuh di dalamnya. Selanjutnya, topik mengenai instrumen evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Instrumen evaluasi mutunya meliputi spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi lapis tipis. Yang pertama, prinsip metode spektrofotometri UV visible. Mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan setelah melewati larutan, lalu mengkonversikannya menjadi nilai serapan atau absorbansi yang sebanding dengan konsentrasi zat dalam larutan. Sedangkan spektrofotometri inframerah
memiliki prinsip metode mengukur serapan energi inframerah yang molekul bergetar pada frekuensi spesifik, meregang atau menekuk, menghasilkan spektrum unik seperti sidik jari molekul yang menyebabkan ikatan. Kromatografi kinerja tinggi. Prinsip metodenya, pemisahan komponen campuran kecepatan migrasi didorong oleh fase gerak bertekanan tinggi berdasarkan perbedaan di dalam kolom atau fase diam. Kromatografi lapis tipis memiliki prinsip metode pemisahan berdasarkan perbedaan migrasi kapiler pada plat berlapis tipis atau fase diam komponen campuran. Selanjutnya, syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode spektro UV visible. Mempunyai gugus kromofor atau ikatan rangkap ataupun cincin aromatik, sampel harus larut dan tidak keruh, serta konsentrasi sampel harus ada pada rentang yang sesuai. Sedangkan sampel pada spektrofotometrik inframerah harus kering atau bebas air dan mampu menyerap infrared atau memiliki perubahan momen dipol dan sering dibuat menjadi plat KBR yang jernih. Sedangkan sampel pada kromatografi cair kinerja tinggi harus larut dalam fase gerak, harus difiltrasi atau dibersihkan, dan harus terdeteksi mempunyai kromofor. Kromatografi lapis tipis, sampelnya harus larut dalam pelarut volatil, kemudian ditotolkan dalam volume kecil, dan harus kering sebelum dikembangkan. Prinsip analisis kualitatif spektrofotometri UV visible, yaitu identifikasi dengan mencocokkan lambda maksimal dan bentuk spektrum sampel terhadap lambda maksimal dan bentuk sampel dari baku pembanding yang diukur dalam kondisi yang sama. Sedangkan spektrofotometri inframerah mengidentifikasinya dilakukan dengan mencocokkan spektrum serapan sampel dengan baku pembanding atau BPFI. Kromatografi cair kinerja tinggi didasarkan pada waktu retensi atau TR puncak sampel yang dicocokkan dengan waktu retensi baku standar. Sedangkan kromatografi lapis tipis mengidentifikasinya didasarkan pada faktor retensi atau RF puncak noda sampel yang dicocokkan dengan RF baku standar pada plat yang sama. Selanjutnya, prinsip analisis kuantitatif spektrofotometrik UV visible didasarkan pada hukum Lambert-Beer, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Kadarnya dapat dihitung dari nilai A yang terukur pada lambda maksimal. Sedangkan prinsip analisis kuantitatif spektrofotometri inframerah dapat mengukur kadar suatu zat dengan menentukan seberapa kuat ikatan spesifik zat tersebut menyerap radiasi IR yang berkolerasi langsung dengan jumlah zat yang ada. Untuk KCKT, penetapan kadar didasarkan pada hukum Beer di mana luas area puncak yang dihasilkan detektor berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Untuk kromatografi lapis tipis dilakukan dengan membandingkan visual intensitas noda sampel dengan noda standar cemaran yang telah diketahui kadarnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis spektra UV visible. Pertama, kualitas zat kimia, yaitu sampel ataupun reagen, kondisi peralatan, dan metode, prosedur, dan teknik pekerjaan. Untuk spektrofotometri IR,
Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kelembaban atau air yang dapat mengganggu spektrum, persiapan sampel KBR yang kurang jernih, atau tekanan berlebih mengubah struktur kristal dan juga adanya kontaminasi. Untuk ACKT, faktor yang mempengaruhinya kolom tersumbat akibat sampel tidak difiltrasi, perubahan komposisi fase gerak yang akan mengubah waktu retensi, dan juga gelembung udara yang mengganggu sistem. Untuk KLT, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah bejana yang tidak jenuh, volume totalan yang besar akan menyebabkan noda melebar atau buruk, juga kelembaban yang akan mengubah sifat fase diam. Selanjutnya, metode uji mikrobiologi meliputi uji sterilitas, angka lempeng total, angka paling mungkin, dan uji endotoksin. Pertama, prinsip metode uji sterilitas, yaitu inokulasi sampel ke media spesifik untuk mengamati ada atau tidaknya pertumbuhan mikroba. Untuk angka lempeng total, menghitung koloni bakteri aerob mesofil yang tumbuh pada media padat setelah sampel diencerkan dan ditanam. Sedangkan prinsip metode angka paling mungkin adalah memperkirakan jumlah mikroba berdasarkan probabilitas tumbuhnya mikroba pada serangkaian tabung media cair. Untuk prinsip uji endotoksin yaitu reaksi pengumpulan reagen LAL dengan lipopolisakarida atau endotoksin dari bakteri gram negatif. Sedangkan tujuan pengujian uji sterilitas yaitu memastikan sediaan bebas dari mikroorganisme hidup. Dilakukan wajib untuk produk parenteral atau steril. Tujuan angka lempeng total yaitu menentukan jumlah total mikroba sebagai indikator umum kualitas sanitasi atau kebersihan produk. Sedangkan tujuan pengujian angka paling mungkin yaitu untuk menentukan tingkat kontaminasi bakteri indikator fekal atau coliform, terutama pada sampel air ataupun makanan. Sedangkan tujuan uji endotoksin yaitu menjamin sediaan aman dari zat penyebab demam atau syok yang berasal dari sisa bakteri gram negatif. Selanjutnya, media yang digunakan untuk uji sterilitas yaitu media tioglycolat cair atau fluid thioglycolate medium atau FTM, soybean casein diges medium atau trypticase soy broth. Sedangkan untuk media angka lempeng total yaitu plant count agar atau nutrien agar. Media untuk angka paling mungkin yaitu media cair selektif, umumnya menggunakan tabung Durham terbalik, lactose broth, brilliant green, lactose bile broth. Untuk uji endotoksin, medianya Lisat Emulbosid Limulus LAL reagen. Sedangkan masa inkubasi uji sterilitas biasanya 14 hari, minimal 7 hari untuk produk tertentu. Untuk masa inkubasi ALT umumnya 24-48 jam. Masa inkubasi angka paling mungkin dilakukan secara bertahap, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama uji penduga, uji penguat, dan yang terakhir uji pelengkap. Sedangkan uji endotoksin masa inkubasi untuk metode gel clot atau gentle gel membutuhkan waktu reaksi yang singkat. Sedangkan untuk metode kuantitatif seperti spektrofotometri bisa dilakukan lebih cepat. Interpretasi data uji sterilitas diamati secara visual meliputi pertumbuhan mikroba dari adanya kekeruhan atau kekeruhan yang meningkat. Sedangkan interpretasi ALT dinyatakan dalam CFU per gram atau
CFU per mili, seperti koloni forming unit per gram atau mililiter. Untuk angka paling mungkin, hasil dinyatakan sebagai APM atau MPN per 100 mili atau per gram sampel. Sedangkan untuk uji endotoksin, hasilnya dinyatakan dalam endotoksin unit per mililiter. Prinsip pengambilan kesimpulan untuk uji sterilitas adalah lulus jika tidak ada pertumbuhan mikroba sama sekali pada semua media setelah masa inkubasi. Untuk ALT, lulus jika nilai ALT yang diperoleh tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh standar mutu seperti BPOM atau SNI. Untuk angka paling mungkin, lulus jika nilai APM atau MPN yang diperoleh tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan standar mutu. Sedangkan untuk uji endotoksin, lulus jika kadar endotoksin yang terdeteksi lebih rendah dari batas maksimum konsentrasi endotoksin yang diizinkan. Dan terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis dari uji sterilitas, yaitu kondisi aseptik ruangan dan sterilitas. Untuk ALT, faktor yang mempengaruhinya dari teknik pengenceran dan kesesuaian jumlah koloni. Sedangkan untuk angka paling mungkin, faktor yang mempengaruhinya berupa ketepatan volume inokulasi dan pembacaan kombinasi tabung positif. Sedangkan untuk uji endotoksin, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya berupa sterilitas alat dan kualitas reagen LAL. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.